Good morning Jakarta. Pemirsa, limbah elektronik atau e-waste terus meningkat di tengah tingginya penggunaan peralatan elektronik tiap tahunnya. Mungkin banyak yang tidak tahu ternyata pengolahan e-waste berpotensi menjadi industri baru. Simak liputan dari rekan Laurentius Lintang dan juru kamera Nova Maulana. Alat elektronik menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern. Salah satu fungsinya adalah membantu mempermudah pekerjaan manusia. Alat elektronik yang banyak dimiliki masyarakat adalah gadget atau gawai, laptop, dan komputer. Namun, tahukah Anda, di balik manfaatnya, alat elektronik juga bisa menjadi limbah yang berbahaya bagi manusia. Limbah elektronik atau e-waste termasuk jenis sampah B3. E-waste yang merupakan sampah yang dihasilkan dari peralatan elektronik yang sudah tidak digunakan lagi. Berdasarkan data dari Global E-Waste Statistic Partnership atau GESP, selama tahun 2019, manusia menghasilkan 53,6 metrik ton limbah elektronik dengan rata-rata per kapita sebanyak 7,3 kilogram. Terdapat kenaikan hingga 21% dari tahun 2019. Indonesia merupakan negara ketujuh penghasil limbah elektronik terbesar di dunia dengan 1.618 kiloton dan terbesar di Asia Tenggara. Pengolahan e-waste masih minim dilakukan. Banyak negara yang belum memiliki regulasi dan teknologi yang mumpuni untuk mengolah e-waste, salah satunya Indonesia. Direktur Verifikasi Pengolahan Limbah B3 Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan Ahmad Gunawan Wijaksono menyebutkan, ngumpulan hingga pengolahan e-waste tanpa pengetahuan dan alat yang menunjang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan hingga gangguan kesehatan pada masyarakat. Itu satu, ke udara biasanya, Mas. Ya, akhirnya udara kita ini sekitar misalnya ada pemanfaatan atau mengambil apanya dipecah-pecah menggunakan yang nggak jelas itu, pasti itu akan udara ambien, udara yang seperti ini nih yang kita hidup sekarang ini, itu yang mengandung logam berat. Kita menghisap logam berat kan gitu, ya kan? Terus kan tanahnya itu ada tuh, tanahnya kan ada, nah itu nanti kalau masuk ke air tanahnya mengandung logam berat kan gitu. Masuk ke kena air hujan mengalir melalui sungai, nah ada ikan di sana, macam-macam, Mas. Sadar akan bahaya yang ditimbulkan, upaya mengatasi permasalahan e-waste mulai ditunjukkan oleh masyarakat. Salah satunya adalah penggiat e-waste di Indonesia, Rafa Jafar. Sejak tahun 2015, Rafa mendirikan e-waste RJ, komunitas yang berfokus pada isu pengolahan sampah elektronik. Jadi gue merasa berperan, gue ingin bisa menjawab semua pertanyaan orang, yaitu kalau gue punya e-waste dibuang kemana? Gue mau bisa jawab itu. Dan itu menjadi latar belakang gitu, kenapa ya aku mendirikan e-waste RJ, karena gue mau bisa menjawab gitu, kalau lo punya e-waste bawa ke gue aja. Selain giat melakukan edukasi kepada masyarakat, e-waste RJ juga secara langsung melibatkan masyarakat untuk melakukan pengumpulan sampah elektronik. Waste RJ memiliki wadah penampungan sampah elektronik sementara yang disebut e-waste RJ Dropbox. Di sini masyarakat yang memiliki berbagai jenis e-waste dapat dikumpulkan. Ini adalah salah satu contoh drop zone yang disediakan oleh e-waste RJ. Di DKI Jakarta sendiri terdapat 5 buah drop zone yang tersebar di seluruh provinsi DKI Jakarta. Selain di Jakarta, e-waste RJ juga memiliki drop zone yang tersebar di berbagai lokasi seperti Bandung, Semarang, Yogyakarta, hingga Surabaya. Dari Januari hingga Juni 2021, e-waste RJ berhasil mengumpulkan 2,4 ton sampah elektronik. Ini adalah salah satu contoh sampah elektronik yang sudah tidak dapat digunakan lagi. Daripada menimbunnya di rumah, lebih baik kita membuangnya ke lokasi-lokasi pembuangan sampah elektronik seperti ini. Karena sampah elektronik yang kalian buang di sini dapat membantu lingkungan untuk menjadi lebih baik lagi. Pengolahan sampah elektronik juga dilakukan oleh perusahaan khusus. Waste for Change adalah salah satu perusahaan penyedia pengolahan sampah domestik dan komersil. Dalam pengumpulan sampah, Waste for Change kerap kali menemukan e-waste yang digabung dengan jenis sampah lainnya. Waste for Change melakukan proses pemisahan sampah e-waste dimulai dari pengumpulan sampah, pemilihan sampah, pengkategorian sampah,
hingga menjadi pengantar ke mitra yang tersertifikasi dari KLHK agar dapat melakukan pengolahan e-waste. Pengolahan e-waste yang baik dapat memberikan dampak positif terhadap lingkungan hidup, di mana di dalam berbagai jenis e-waste terdapat setidaknya 69 material berharga seperti emas, perak, perunggu, platinum, rhodium. Head of Communications and Engagement Waste for Change, Hana Nur Auliana, menyebut pengolahan e-waste dapat mengurangi pengambilan material mentah dari alam. Dan ketika kita bisa mengolahnya lebih baik, satu, kita ke lingkungannya baik, dan yang kedua, material-material yang tadinya mungkin masih kita perlukan, bisa kita olah kembali, bisa didaur ulang, dan akhirnya mengurangi jumlah penggunaan virgin material yang kita ambil juga dari alam, seperti itu. Jadi ada dua garis besar lah ya, yang keuntungan ketika kita bisa mengolah sampah elektronik ini supaya tidak masuk ke lingkungan, seperti itu. Selain dampak positif pada lingkungan, pengolahan limbah elektronik yang baik juga dapat menghasilkan keuntungan secara ekonomi. Jika diterapkan, proyeksi pengolahan telepon genggam tua di Indonesia pada tahun 2040 saja dapat menghasilkan hingga 14 miliar dolar Amerika. Hal ini tentu harus didukung dengan teknologi dari perusahaan yang mampu mendaur ulang e-waste. Pemisahan e-waste wajib dilakukan karena kandungan berbahaya yang terdapat di dalamnya, jika tercampur dengan jenis sampah lain, dapat menghasilkan gas metana ataupun ancaman pencemaran lingkungan lainnya. 500.000 HP tahun 2017 dikumpulkan, kemudian diekstrak logamnya, dia mendapatkan 1 kilogram emas. Berarti 1 HP itu mengandung 0,002 gram. Nah, ya, memang nggak banyak. Namun kalau itu 1 kilogram emas itu sekarang kalau 800 berapa tuh? 800 kali 1.000. Kaya 1.000 kali kan 800.000 berapa? 800 juta mas, hampir 1 miliar itu, ya kan? Baru emasnya, belum yang lain. Nah, belum yang lain, sehingga mainnya harus teknologi memang. Jadi ini adalah peluang investasi memang. Namun memang dengan menggunakan teknologi ekstraksi, gitu ya. Pengolahan sampah elektronik masih sangat minim ditemukan di Indonesia. Saat ini, Indonesia masih melakukan ekspor ke beberapa negara seperti Kanada maupun Jepang untuk melakukan pengolahan beberapa sampah elektroniknya. Padahal, jika digiatkan, tentu ini dapat menghasilkan keuntungan bagi penggiatnya. Saat ini, Indonesia hanya memiliki 8 perusahaan dari yang terdaftar di Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan yang mampu melakukan pengolahan sampah elektronik. Tentu ini masih sangat sedikit sekali jika dibandingkan dengan kenaikan dari penggunaan elektronik di Indonesia tiap tahunnya. Pengolahan sampah elektronik yang baik tentu dapat menghasilkan dampak positif yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan juga lingkungan. Perlu adanya kolaborasi antara pihak masyarakat, pemerintah, dan juga perusahaan untuk melakukan pengolahan sampah elektronik menjadi lebih baik lagi untuk lingkungan yang lebih baik lagi. Laurentius Lintang, Nova Maulana, Berita 1, Jakarta.